Kisah ini berlatar di sebuah kerajaan bersalju, di mana tahta menjadi rebutan setelah sang raja muda yang lemah mangkat secara misterius. Di tengah kekacauan, seorang wanita muda yang tak terduga, Ratu Fang Yi, janda sang raja, dipaksa naik tahta. Para pangeran dan bangsawan yang haus kekuasaan memandangnya sebelah mata, menganggapnya hanya boneka yang mudah dihancurkan. Mereka tidak tahu, di balik keanggunannya, Fang Yi memiliki kecerdasan dan ketabahan yang luar biasa. Ia tahu, untuk bertahan hidup, ia butuh sekutu yang kuat. Disinilah muncul Perdana Menteri Li Qian, seorang pria yang ketampanan dan kecerdasannya hanya bisa ditandingi oleh ambisinya yang membara. Di mata semua orang, Li Qian adalah serigala berbulu domba, sosok yang paling berpotensi merebut tahta untuk dirinya sendiri. Namun, entah kenapa, ia justru menawarkan dukungannya kepada Ratu Fang Yi. Pertemuan mereka di aula istana yang dingin menjadi awal dari segalanya. Tatapan mereka bertemu, satu penuh kewaspadaan, satu lagi penuh teka-teki. Apakah ini awal dari sebuah aliansi, atau justru awal dari pengkhianatan terbesar? Dengan bimbingan Li Qian, Fang Yi mulai belajar menavigasi labirin politik istana yang berbahaya. Li Qian mengajarinya cara membaca niat terselubung di balik senyuman para menteri, cara membalas serangan dengan strategi yang lebih cerdik, dan cara menunjukkan kekuatan tanpa harus menarik pedang. Perlahan tapi pasti, Fang Yi berubah dari sekadar simbol menjadi penguasa sejati. Di antara rapat-rapat rahasia dan strategi politik yang menegangkan, benih-benih perasaan mulai tumbuh di antara mereka. Di taman istana yang tertutup salju, mereka menemukan pelipur lara satu sama lain. Sebuah senyuman tulus dari Fang Yi mampu meluluhkan hati Li Qian yang dingin, sementara kehadiran Li Qian memberikan Fang Yi kekuatan yang tak pernah ia miliki. Namun, cinta di tengah perebutan kekuasaan adalah hal yang paling rapuh. Setiap orang di istana bertanya-tanya, apakah cinta Li Qian untuk sang ratu tulus? Ataukah ini hanya bagian dari rencana besarnya untuk menguasai kerajaan? Fang Yi sendiri terus-menerus dihantui keraguan. Setiap kali Li Qian melindunginya dari sebuah konspirasi, ia bertanya dalam hati, apakah kau melakukan ini untukku, atau untuk tahta yang kelak akan kau duduki? Kepercayaan mereka diuji berkali-kali, sementara musuh-musuh mereka terus merencanakan kejatuhan sang ratu. Hubungan mereka menjadi tarian berbahaya antara cinta dan kecurigaan, di mana satu langkah yang salah bisa menghancurkan keduanya. Puncaknya tiba di malam pemberontakan besar. Para pangeran yang berkhianat melancarkan serangan terakhir untuk merebut istana. Di saat genting itulah, Li Qian menunjukkan kesetiaan sejatinya. Dengan strategi brilian dan keberanian luar biasa, ia memimpin pasukan setia ratu, menumbangkan semua musuh hingga ke akarnya. Ia mengamankan tahta untuk Fang Yi, memastikan tidak ada lagi yang bisa mengancam kekuasaannya. Seluruh negeri bersorak, mengharapkan Li Qian akan menikahi sang ratu dan menjadi raja yang baru. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru mematahkan hati semua orang. Setelah memastikan kerajaan aman, Li Qian menolak semua gelar dan kehormatan. Ia menolak menjadi raja. Di pagi hari yang dingin, ia pergi meninggalkan istana untuk selamanya, menuju pengasingan yang ia pilih sendiri. Ia hanya meninggalkan sepucuk surat untuk Fang Yi. Dengan tangan gemetar, sang ratu membuka surat itu. Di atas kertas putih, tertulis sebuah kalimat singkat dengan tinta yang terbuat dari darah. Aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai negerimu. Li Qian tahu, kehadirannya di sisi ratu akan selalu menimbulkan desas-desus dan perpecahan. Pengorbanan terbesarnya adalah pergi, agar Ratu Fang Yi bisa memimpin dengan damai, dicintai rakyatnya tanpa bayang-bayang ambisi seorang pria. Fang Yi kini menjadi ratu seutuhnya, kuat dan berkuasa, namun dengan hati yang selamanya merindukan pria yang mengorbankan segalanya demi dirinya dan negerinya. Terima kasih sudah menonton kisah yang menyentuh ini. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.